balik lagi dengan saya Mutiara Molinda dengan NPM 21412039. Pada video pembelajaran pada hari ini yaitu materinya mengenai audit lingkungan. Salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar masyarakat dunia adalah pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan industri. Pengusaha industri dituntut untuk merubah sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Audit lingkungan merupakan alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Maka di sini ada pengertian dari menurut USAPA, audit lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan penataan kebutuhan lingkungan. Tujuan audit lingkungan. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kondisi lingkungan dari suatu perusahaan atau kegiatan dan mengukur kinerja lingkungan suatu kegiatan. Yang kedua, menjadikan audit lingkungan sebagai suatu cerminan potret tentang kinerja perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan. Kegunaan audit lingkungan. Yang pertama, untuk meningkatkan penataan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah. Yang kedua, dokumen suatu usaha atau kinerja kegiatan tentang pelaksanaan standar prosedur operasi, prosedur pengelolaan lingkungan, termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses produksi. Yang ketiga, jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penolong, identifikasi melalui proses daur ulang, atau penerapan produksi bersih dan efisiensi energi. Lalu apa sajakah manfaat dari audit lingkungan? Yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian operasi oleh pemerintah. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial untuk tujuan akuisisi perusahaan lain. Yang keempat, menghindari adanya sanksi hukum karena pelanggaran peraturan perundangan dan standar-standar lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kepedulian staf suatu perusahaan atau unit usaha organisasi terhadap kebijakan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu di sini ada jenis-jenis audit lingkungan. Jenis-jenis dari audit lingkungan, yang pertama ada audit penataan, audit manajemen, audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, ada audit konservasi air, audit konservasi energi, ada audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha, terus juga ada audit keselamatan dan kesehatan kerja, lalu audit perolehan. Tahapan pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, ada pra-audit. Yang ketiga, kegiatan lapangan. Nah, kegiatan lapangan ini memiliki poin-poin. Yang pertama itu ada pertemuan pendahuluan. Yang kedua itu pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, pengumpulan data. Lalu yang keempat, pengujian. Yang kelima, evaluasi hasil temuan. Selanjutnya, pertemuan akhir. Dan terakhir itu pasca audit. Masalah lingkungan apa yang paling relevan? Masalah lingkungan apa yang paling relevan menurut A.H. Millichamp 1993 terdapat banyak masalah lingkungan yang relevan. Yang pertama, perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, daur ulang. Yang ketiga, kecelakaan. Keempat, perusakan terhadap tanah, air, udara. Yang kelima, penggunaan energi. Yang keenam, penyimpanan penggunaan dan transportasi dari material yang beresiko. Yang ketujuh, analisis daur hidup dari produk. Yang kedelapan, pengelolaan barang-barang sisa. Yang kesembilan, proses industrial. Langkah-langkah dasar proses audit lingkungan perencanaan audit. Yang pertama, langkah pertama yaitu harus mengembangkan suatu pemahaman dari sistem dan prosedur manajemen. Langkah kedua yaitu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan.
Lalu langkah ketiga, mengumpulkan bukti audit. Yang keempat, menilai temuan audit. Langkah kelima, melaporkan temuan audit. Aktivitas setelah audit, proses audit tidak berakhir pada simpulan dari audit di tempat. Secara tipikal, pemimpin tim audit menyiapkan suatu laporan sementara mengenai temuan dan observasi dalam 2 minggu dari audit di tempat. Laporan sementara ini dapat ditelaah oleh manajemen, fasilitas, dan lain-lain sebelum suatu laporan akhir diterbitkan. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan berdaulat. Dalam hal ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara 2 benua dan 2 samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang tinggi nilainya. Sebagai tempat rakyat dan bangsa dan bernegara dalam segala aspeknya, dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan akan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara.